Kamu tidak akan bisa membayangkan gadis yang tampak lugu ini sebenarnya adalah gadis yang sangat mesum untuk mendapatkan ranking 1 dalam ujian. Laki-laki itu adalah siswa terbaik, menjadi batu sandungan di jalur belajarnya. Sudahkah kamu pernah berciuman? Lixiang adalah seorang murid SMA. Dia dari kecil sudah naksir dengan satu teman sekolah Zheng Xing, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakan cinta. Selama ada kesempatan, dia akan langsung mencoba membuatnya senang. Guru memarahi Zheng Xing. Demi dewa pria itu, dia akan membantu pria itu mendapatkan keadilan. Yang menakutkan adalah dia menjatuhkan bunga ke atas kepala guru. Dia pura-pura tidak bersalah. Maaf, tanganku tidak sengaja. Hari ini ujian sekolah. Zheng Xing merupakan seorang nomor 1 di kelasnya, disusul oleh Zhen Yi yang merupakan ranking 2 di kelas. Tidak hanya itu, dia juga mengejeknya. Ini membuat Zheng Xing merasa terhina. Kebetulan Lixiang melihat itu, jadi dia memutuskan untuk membawa dewanya ini kembali ke puncak. Hari ini olahraga. Ide jahat muncul di pikirannya. Dia menariknya ke ruang peralatan. Bolehkah? Pada awalnya menolak, tapi dia melihat keinginan belajar gadis itu tulus. Bagaimana Shinichi sebagai ketua kelas menolak? Setelah sekolah, Lixiang berkata dia ingin membayar kebaikan itu dengan keterampilan yang dia miliki. Apakah kamu sudah pernah berciuman? Aku pergi sekarang. Jangan ngomong kalau itu jebakan. Lautan sial apapun juga akan tetap melompat. Begitulah cerita Shinichi benar-benar terjatuh. Benar, musim semi akan segera datang. Dewanya kembali ke ranking 1, dan Shinichi malang karena cintanya itu. Sekolahnya langsung terbengkalai. Baru pertama kali mendapatkan ranking terakhir dalam ujian. Sebelum dia pingsan, Lixiang tiba-tiba muncul, menyingkirkan dia. Lihatlah dia. Berlari ke dewanya itu memberi selamat. Ini sangat kejam. Apalagi yang lebih kejam adalah Lixiang melihat rencananya berhasil. Tidak lagi berbicara dengan Shinichi sama sekali. Dia juga mengatakan ingin makan daging bebek, punya mulut, dan mengingatkannya untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri di masa depan. Shinichi yang malang itu begitu kejam ditinggalkan. Lixiang sedang jalan-jalan hari ini. Shinichi tiba-tiba muncul, memegang dia, memaksa untuk bertanggung jawab. Tidak salah, sebenarnya gila. Dia mengeluarkan pisau bersama Lixiang, tapi yang dia tidak duga adalah, tolong jangan. Lixiang adalah sabuk hitam karate. Tidak hanya baik-baik saja, Shinichi dikeluarkan karena hal ini. Setiap hari Lixiang membagikan makan siangnya ke pria itu. Untuk mendekatkan keduanya, dia berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa mengagalkan hubungannya dengan pria itu di masa depan. Tapi saat ini, saingan cinta muncul. Saingan cinta itu adalah bunga sekolah. Dia bertemu Lixiang, memperingatkan dia untuk menjauhi dari dewa pria itu. Bunga sekolah itu masih tidak tahu betapa musuhnya gadis yang terlihat polos ini. Hari ini, Lixiang kembali membuat makan siang yang manis, siap untuk menaruhnya di meja dewa pria itu.
Bunga sekolah tiba-tiba muncul, mendorongnya sampai jatuh. Makan siang itu jatuh. Kejadian ini kebetulan dilihat oleh pria itu. Baru saja akan membantunya, bunga sekolah langsung menarik Lisiang untuk menunjukkan watak aslinya. Dia memberitahu Zhengxing bahwa dia yang menjatuhkan pot bunga ke atas kepala guru. Itu untuk membuat dewa prianya itu ranking 1 di ujian. Dia tidak ragu-ragu untuk membuat lawannya gila. Membujuk Zhengxing untuk tidak makan siang yang dibuatnya lagi karena tangannya sangat kotor. Hati-hati dengan hal buruk. Zhengxing tampak kaget. Hari kedua, Lisiang mengundang bunga sekolah itu untuk bertemu di atas sekolah. Masih dengan penampilan polos manusia yang tidak berdaya. Tidak diduga, dia berinisiatif untuk meminta maaf. Dan dengan tulus membungkuk, dia menjabat tangan bunga sekolah mengajak berdamai. Bunga sekolah itu melihatnya tampak tulus. Saya kira pihak lain memaafkan. Jadi berencana untuk tidak peduli terhadapnya. Tetapi tidak diduga, baru saja mengulurkan tangan, Lisiang langsung memegang erat. Di tangannya ada lem super, benar-benar hitam. Bunga sekolah itu terlihat takut. Bertanya, apa maksudmu? Lisiang berkata bahwa kedua tangan itu akan bergabung jadi satu. Kamu akan menjadi kotor juga. Dia mendorong bunga sekolah itu jatuh ke tanah. Dia melamar. Semua orang menyukai Zhengxing. Jadi kedua orang itu menjadi satu. Tempelkan wajahmu. Saya tidak akan membuat keributan lagi. Bunga sekolah itu sangat takut. Dengan cara ini, Lisiang mengusir saingannya itu. Untungnya mereka lalu pergi ke rumah sakit dan menyelesaikannya. Hari ini Lisiang mendapat surat dari dewa pria itu. Minta dia bertemu sendirian di ruang musik. Hal-hal yang menurut Anda tidak membuat orang lain tidak suka. Jadi mengambil inisiatif untuk mengakui semuanya. Dan mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta ke pria itu. Kalau menurutmu cintanya akan berakhir romantis seperti ini, itu merupakan kesalahan besar. Kamu tidak akan bisa memahami pemikiran dari gadis mesum ini. Aku ingin bunuh diri. Dia mengatakan setelah dia bunuh diri, dia tidak mau pria itu membencinya. Jadi dia memutuskan untuk membunuh pria itu juga. Dia mengambil vas bunga itu untuk membunuhnya. Lalu dia akan bunuh diri. Atmosfer yang sangat menakutkan. Dia sangat takut sehingga dia mundur dengan cepat. Tetapi ada plot twist yang terjadi. Baiklah. Apa? Sebenarnya Zhengxing juga menyukainya. Lisiang tercengang bingung. Tidak benar. Naskah ini tidak benar. Zhengxing memiliki mentalitas yang sama dengan Lisiang. Khawatir dibenci setelah dia mengaku cinta. Tetapi sekarang dia tahu bahwa keduanya saling menyukai. Dia benar-benar membebaskan dirinya sendiri. Tapi Zhengxing lebih mesum daripada Lisiang. Dia harus membiarkan orang lain melihat tubuh saya. Dan begitu, dia perlahan melepas bajunya. Dia juga mengatakan bahwa dia memikirkan Lisiang setiap malam. Tangan kanannya hampir mempraktekkan gaya unicorn. Setelah selesai berbicara, dia langsung menerkam Lisiang. Sekarang Zhengxing sama sekali tidak seperti dewa pria yang dia tahu. Sejak Zhengxing berkata lalu dia menyukai dirinya sendiri. Perasaan Lisiang langsung benar-benar hilang. Yang tidak terjangkau selalu lebih indah.
selalu ada rasa takut tidak dicintai. Sebaliknya, sesuatu yang mudah didapat, tidak dihargai. Bertahun-tahun kemudian, Yixiang memiliki pacar baru, tapi karakternya tidak berubah sama sekali. Faktanya, aku memiliki seseorang baru yang aku sukai. Orang yang aku kejar sekarang. Siapa? Aku menyuruhnya untuk datang. Setiap dia mengejar seorang pria, dia merasa bosan. Jadi cintanya tidak pernah terpenuhi. Inilah adalah akhir dari video. Ini adalah film komedi Jepang, Reika no Shinbutsu. Teman-teman yang suka bisa menonton film aslinya. Saya ingin bertanya ke kalian semua. Apakah kalian ingin memiliki perempuan seperti Yixiang? Tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berdiskusi dengan kalian. Ingat untuk like dan subscribe setelah menonton. Saya Dawei, sampai jumpa di lain waktu.